yang kamu rasain itu apa gitu loh. Ya, sebelumnya Mas Tulus ucapkan selamat. Yang dari tahun 2002 kalau ndak salah itu tuh merantau ke
ini barang dari bos, kemudian saya kreditkan ke orang lain, kemudian orang lain yang saya kreditkan adalah teman-teman saya, dan saya juga tahu keadaannya, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah saya mengerti kondisi mereka. Bahkan ketika mereka ditagih, mereka bilang, lu mau bunuh gue juga nggak apa-apa. Istilahnya kan begitu. Nah, pada waktu lain, ternyata bos saya ini juga tidak bisa menerima keadaan. Tapi alhamdulillah sih semakin kesini beliau semakin merasakan yang namanya pengertiannya gitu loh. Maksudnya mereka tuh sedikit lebih mengerti kondisinya. Beliau lebih memahami, oh iya saat ini sedang dalam kondisi ini, oh iya saat ini sedang begini, sedikit lebih mengerti. Kalau sebelumnya, ini mohon maaf teman-teman, tabunganku sampai handphoneku aku jual, itu tuh buat nalangin dulu teman-temanku yang belum pada bayar. Aku sebenarnya bukan nggak kejam, aku sudah keras, tapi ketika dia nggak bisa jawab atau ketika dia nggak bisa bayar, aku mau ngomong apa? Ketika mereka udah bilang, bunuh aja juga gue mau kok, lu penjarain juga gue nggak apa-apa. Saking gue udah nggak mampu lagi tulus istilahnya, karena kondisi keadaan semuanya sama. Lambat laun tabungan habis, segala sesuatunya saya jual untuk bayar ini bayar itu, kemudian posisinya adalah ya sudah. Kayak sekarang kalau bos nagih ya saya cuma jawab, maaf, nggak punya duit, mau gimana lagi? Yang ini belum bayar, yang itu belum bayar, dan banyak hal yang harus saya putar. Dan sekali lagi bosnya itu nggak mau tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi keadaan juga. Keadaan saya ya semakin seperti ini. Semakin kesini, keadaan makin begini. Kemudian yang kedua adalah saya juga harus melakukan sesuatu yang ya menurut saya bukan paksaan, tapi harus saya selesaikan, harus saya kerjakan. Ketika ada seseorang minta tolong, ketika seseorang memberikan waktu atau meminta pendapat, konsultasi dan lain sebagainya, saya akan jawab tapi dengan porsi yang sewaktunya. Dan jujur sampai detik ini, dari mulut saya berbicara tentang harus sabar, sampai detik ini subscriber itu masih ada yang barbar. Cuma saya tidak pernah bahas. Saya sering kan bilang sama kalian, kalau mau curhat sama saya, monggo kerso, boleh silahkan, tidak masalah. Tapi satu syaratnya, jangan maksa, jangan marah, harus sabar. Intinya di situ. Kemudian hal-hal yang harus saya selesaikan ini, intinya begini, dalam kehidupan sehari-hari saya sedang terombang-ambing dengan berbagai macam keadaan yang sedang saya hadapi. Dengan keadaan yang sedang saya hadapi ini, dengan kesusahan yang sedang saya pendam sendiri, timbul juga harus menyelesaikan berbagai macam masalah. Sekali lagi, saya tidak pernah buka praktek. Saya tidak pernah buka praktek perdukunan, tidak pernah buka praktek perustatan dan lain sebagainya. Ketika saya bisa membantu, saya akan bantu, dan saya tidak punya tarif apapun. Saya tidak minta duit 1.000 rupiah pun dari apa yang sudah jenengan. Ibarat kata, Mas Tulus saya sembuh, alhamdulillah, saya lillahi ta'ala nyari pahala. Kalau misalnya toh ibarat kata jenengan sembuh, kemudian jenengan nazar memberikan saya uang, itu ya pemberian jenengan, bukan tarif gitu loh. Saya tuh tidak mementok tarif. Dan jujur sekali lagi, saya tidak buka praktek apapun, saya tidak buka praktek apa-apa. Jadi dalam hal ini sebetulnya saya memang merasa sangat bimbang, ragu, lelah, capek, karena ketika ada sesuatu yang harus saya kerjakan itu saya nggak bisa ketika saya tahan. Kayaknya misalnya, mungkin sebagian orang melihat saya itu brengsek, saya itu bajingan, ketawa, ngakak gini. Cuman ketika malam saya harus membantu orang, yo sesuai dengan yang saya mau. Saya harus tahajud, saya harus sholat, ibarat kata harus mengerjakan sesuai dengan hati, karena saya berharap pahalanya itu untuk orang tua saya gitu loh. Itu sebetulnya tujuan saya. Jadi banyak orang yang masih membelokkan ini, menganggap kalau saya adalah dukun, saya menganggap saya adalah seorang indigo, atau menganggap saya itu orang yang bisa membantu dia, nerawang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mau bayar saya mahal. Mas Tulus datang ke rumah saya kasih uang, tapi tolong terawang saya, tolong terawang rumah saya. Aduh, itu salah betul. Ngomong sama aku kayak gitu tuh salah banget. Malah nggak aku datengin rumahnya.
Tapi ketika kamu betul-betul minta tolong dan memang aku bisa membantu dengan kondisi yang sangat terbatas, dengan kondisi aku malah datang, mungkin bisa jadi aku bantu. Cuma ketika bahasamu itu sudah melambangkan uang dan lain sebagainya, maaf, aku kondisiku tuh lagi susah tapi aku tidak tergila-gila dengan itu. Ya, jadi lelahku, capekku, tertekan gitu. Terus kemudian aku tuh jarang tidur sekarang itu persis kayak tertumbuk-tumbuk. Sampai aku ada konsultasi dengan salah satu dokter. Aku punya teman dokter di Pasar Minggu juga. Itu dia sampai kasih aku resep obat untuk ngobatin untuk ngobatin stres. Ada obat apa sama apa gitu, ada dua pil. Kamu tuh stres tulus, kamu tuh stres, kamu tuh sedang dalam kondisi nggak baik posisi tubuhmu. Aku bilang sama dia, apa yang kamu rasain? Aku jawab, ya apa yang aku rasain sekarang. Aku harus jadi tumbal buat semua orang yang punya hutang-hutang itu. Aku harus jadi tumbalnya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan keadaanku yang memang harus aku lakukan itu. Aku tuh sebetulnya kadang-kadang capek. Maaf ya teman-teman, capek bantu orang. Tapi kadang-kadang kayak yang, aduh harus dong tulus, kamu harus bantu mereka gitu loh. Kamu harus selesaikan ini. Kamu nggak boleh kalah dengan apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Kamu nggak boleh nyerah gitu aja. Nah, hal-hal begini ini yang terkadang menekan diriku sendiri. Di sisi lain badanku capek, di sisi lain lagi batinku, ayo selesaikan, ayo bantu, gitu. Meskipun maaf dalam hal ini, ya duit serupiah pun kan saya memang nggak membuka tarif, saya nggak membuka praktek, jadi saya nggak dapat apa-apa gitu loh. Terkadang bagi seorang bodoh, kenapa sih tulus lu nggak jual aja begini. Masya Allah, subscriber saya itu saksinya banyak. Ada yang mau ngasih mobil, ada yang mau ngasih tanah segala macam. Ketika selesai urusannya ya Mas Tulus nggak membantu apa-apa. Aku meison dungu, aku cuma bisa berdoa untuk membantu mereka. Ketika mereka sembuh, ketika mereka selesai urusannya, ya berarti memang Allah ijabah. Nah mungkin melalui doanya Mas Tulus, cuman kayak gitu toh. Gak ada lebih-lebihnya. Ada yang mau ketemu lah, ada yang mau main ke rumah lah, Mas Tulus saya mau konsultasi. Walah, kok agak ngeri bahasanya. Nah itu dalam hal-hal ini tertekan. Terakhir yang menekan saya sampai saya itu terlihat sangat stres adalah dari awal Juli itu saya itu diberikan firasat yang banyak sekali sama Allah. Diberikan firasat yang macam-macam sama Allah, sehingga kayak apa ya teman-teman ya, kayak tertekan dengan apa yang harus saya terima gitu loh. Kadang-kadang aku sampai, ya Allah aku capek, aku nggak mau jadi anak indigo lagi gitu loh. Tertekan loh. Jangan kalian pikir orang bisa ngelihat jin enak, orang bisa ngeliat, orang aja susah pengen ngelihat jin. Ada yang berobat, ada yang ibarat kata tuh ngaji, ada yang datang ke dukun buat buka mata batin dan lain sebagainya, pengen ngelihat jin. Kenapa kamu sudah bisa ngelihat jin, kamu ini? Kamu nggak pernah tahu. Sorry, indigo abal-abal yo banyak, indigo yang bisa merasakan banyak, tapi indigo yang dibantu ataupun diberikan gambaran yang untuk sesuatu yang baik itu tuh susah, jarang. Nah, saya ini sering dapat gambaran dari awal Juli sampai terakhir kemarin malam saya terima ada gambaran ular banyak sekali, dan itu tuh nggak ada hubungannya dengan Indonesia ternyata kan. Dan ular-ular tadi itu menggambarkan ada demonstrasi di salah satu tempat yang saya sendiri nggak tahu tempatnya di mana. Entah di negara mana, entah di kerajaan mana, sedang ada demonstrasi yang sedang digalakan atau dijalankan, dan mereka ini mengcover mereka gitu loh. Aku nggak ngerti di mana, karena aku nggak tahu. Jadi jujur lelahku yang paling menekanku adalah gambaran ataupun firasat yang Allah berikan ke saya. Saya sangat tertekan dengan itu. Jadi kayak, ya Allah kalau bisa jangan saudara-saudaraku gitu, jangan orang-orang terbaik yang aku kenal, kalau memang harus kena musibah. Makanya saya selalu bilang, saya dan jenengan semua yang lagi nonton video ini, insya Allah orang-orang yang terpilih untuk terhindar dari yang namanya virus-virus itu, musibah, bala dan lain sebagainya. Saya selalu meminta kepada Allah, ya Allah kalau memang ini sudah garismu. Tapi sorry teman-teman, meskipun dalam hati saya menyesal, jujur saya sangat menyesal, dan saya itu jujur tidak mau punya kemampuan ini. Saya pengen gak jadi anak indigo lagi gitu loh. Jujur saya pengen lepas dari ini, dan saya nggak mau tertekan dengan mulut-mulut orang yang
semakin menekan saya gitu, seakan-akan saya punya kemampuan khusus, seakan-akan saya itu bisa ngelepas ini, saya bisa ngobatin orang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini nih sebetulnya nggak saya sadari, dan saya nggak pernah minta sama Allah, ya Allah minta dong saya bisa ngelihat jin. Saya nggak pernah berkata seperti itu, saudaraku. Aku nggak pernah berkata seperti itu. Jadi ada sebuah beban yang saya rasa saat ini adalah kehidupan saya aja sedang terombang-ambing dengan sesuatu, tapi saya harus tertekan juga dengan hal-hal yang tidak seharusnya saya selesaikan gitu loh. Sekarang saya sedikit bisa bernafas lega karena tidak kayak dulu. Kalau dulu ada jin datang minta tolong, saya datang sampai ke rel kereta api, sampai ke tempat dia dibunuh, sampai tempat dia di ini. Itu dulu temanku namanya Yogi yang tahu. Jadi ketika aku didatangi sama jin, atau aku lagi datang ke mall minta tolong, aku harus datang ke tempat dia dibunuh atau tempat dia meninggal pada waktu itu. Jadi aku harus buang waktu lah, gini ibarat kata buang waktu. Tapi ya aku yakin Allah akan menganggap itu sebagai pahala karena aku membantu, meskipun yang aku bantu itu bukan manusia gitu loh kadang-kadang. Nah sekarang sih bisa napas lega karena aku dikasih kelebihan sedikit lebih daripada itu, dimana aku bisa mengakses sesuatu yang tidak harus aku datengin gitu loh. Jadi aku sebenarnya ngerasa kayak, ya sebetulnya di sisi lain Eyang tuh berkali-kali bilang sama aku, kamu tuh anak pilihan Tulus. Kamu tuh bukan manusia yang biasa. Kamu tuh di atas mereka, istilah kata begitu. Tapi jujur itu tuh nggak membuat aku jadi rasa bangga atau aku lebih daripada orang, aku lebih hebat daripada orang. Nggak sama sekali. Kalau aku boleh milih, aku pengen kayak Tika, pengen kayak Malusi, pengen kayak Kak Selvi, pengen kayak yang lain. Nggak mau kayak gini. Ada firasat lah. Satu hal yang awal Juli itu sebelum corona meledak dan deltanya parah itu, ada satu gambaran yang nggak bisa saya terima. Itu adalah bulan itu aku lihat dimakan sama api. Jadi api besar itu nyamber bulannya dimakan. Di situ aku yang Masya Allah. Jadi kayak semacam teman kemarin ada yang nanya, temanku sakit apa ya? Aku dengan lantangnya aku bilang, menghitung hari. Kata temanku, jangan kayak gitu kamu jangan ngomong kayak gitu. Tapi dengan lantangnya, dengan tanpa berpikir panjang, ketika ada orang sakit aku bilang, kalau memang aku sudah bilang, minta doa yang terbaik dari Allah. Minta yang terbaik dari Allah. Dan yes, gak ngitung hari, besoknya ternyata dia mendengar kabar kalau temannya meninggal. Nah, kemampuan kayak gini nih yang terkadang menyiksa sebetulnya. Ya Allah, aku kok jadi bunuh orang gitu loh. Kesannya aku yang membunuh, padahal sebetulnya memang sudah garisnya Allah sebetulnya kan. Cuma saya nggak terima sama diri saya sendiri ketika saya mengalami itu. Dan ada ngelihat orang atau jujur ya teman-teman, melihat Korin itu ada yang sedih juga ketika Korin tadi adalah Korin orang yang terbunuh, kemudian dibunuh atau kecelakaan dan lain sebagainya. Ada kesedihan yang terpendam, kesedihan yang sangat saya pendam sendiri dan tidak bisa saya akses, tidak bisa saya tembus. Rasanya ada batasan, tetapi ketika ya kayak gitulah. Dan satu lagi, anak indigo itu kan sensitif sekali, termasuk hatinya. Dia itu mudah emosi juga, mudah nangis juga, dan yang pasti mudah cengeng anak indigo itu. Dan jujur saya sedang sedih sekali sekarang karena saya terlihat sedang tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan ke saya. Jujur kalau boleh saya milih, saya tidak mau jadi indigo. Saya lelah jadi indigo. Demi Allah saya lelah. Saya kadang-kadang yang saya nggak terima itu adalah ketika saya dikasihkan gambaran soal orang-orang, soal kejadian di masa depan. Sedangkan Pak Ustadz Danu sering banget melarang saya untuk jangan terawang jangan terawang lagi. Kamu tidak boleh terawang. Kamu nggak boleh melihat ini lagi. Kamu tidak boleh mengatakan asal mengatakan. Jadi ada beberapa hal yang harus saya rem di situ. Cuma batin saya tertekan ketika apa yang saya gak lihat, apa di gambaran kepala saya yang saya lihat di malam itu, ternyata betul besoknya terjadi. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Dan ini adalah sebuah gambaran di mana saya itu tertekan dengan kemampuan saya sendiri sebetulnya. Sorry, kehidupan saya sedang tidak stabil, keuangan saya sedang hancur, pekerjaan saya busuk.
kemudian ditambah lagi dengan kemampuan saya yang seharusnya bisa saya manfaatkan untuk membantu orang, saya tahu masih bisa dimanfaatkan. Akan tetapi di sisi lain saya kayak ngerasa kayak beban buat diri saya sendiri. Dan lagi kesedihan saya adalah saya melihat di aplikasi, entah itu di TokTok, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube, banyak anak-anak indigo yang ngeramal, baca tarot, kemudian mereka itu menyampaikan kata-kata yang tidak ada lagi saringnya. Mereka ngomong apa adanya aja. Itu yang saya sedihkan sebetulnya, karena pada dasarnya seorang indigo itu, dia harus tahu apa yang dia sampaikan, dia harus mengerti rem atau filter yang harus dia tahan untuk disampaikan kepada orang lain. Dan wow, media sosial ini betul-betul memang jadi media yang memang menyalurkan berbagai macam hal, termasuk ya tadi, hal-hal yang mungkin saja hanya bisa menyesatkan orang. Di situ saya merasa kayak yang udahlah, saya takut nanti justru saya tuh jadi seperti mereka, ngeramal lah, baca tarot, kemudian saya ngomong apa adanya di medsos. Saya takut sekali jadi seperti mereka. Saya pernah dulu jadi itu, dan pada waktu itu kan memang nggak ada kartu tarot ya, dan belum ada maksudnya belum ada media sosial. Dan saya takut kalau kemampuan saya itu justru mengarah ke sesuatu yang gak baik. Makanya saya selalu minta sama Allah, jujur saya di sela-sela saya mau habis saya baca Yasin kah, habis saya sholat kah, saya selalu minta sama Allah, ya Allah, kalau memang kau mengizinkan kemampuanku ini kau angkat saja ya Allah. Saya sedang stres dengan kehidupan saya sendiri. Istilahnya tuh saya sedang stres dengan kehidupan nyata saya. Saya nggak mau berkecimpung di dunia gaib gitu loh. Pengennya mikirin duniaku dulu, entah mau kerja apa, kayak jadi babu, kayak nyuci piring, kayak atau apa. Saya pengen istilahnya itu kehidupan nyata saya itu stabil dulu. Tapi ini enggak. Allah tuh bertubi-tubi. Hidup saya diuji dengan berbagai macam keadaan yang kayak ginilah posisinya. Kondisi saya yang oleng segala macam, pekerjaan saya hilang, pendapatan saya 0 rupiah, ibarat kata. Kemudian dengan beban-beban yang saya terima secara gaib, beban-beban gaib ini yang jujur menekan sekali, menekan tubuh saya. Saya merasa tertekan, sangat tertekan dengan kejadian-kejadian yang memberikan gambaran ini, gambaran itu. Dan kemudian saya akan jadi berpikir lagi ketika yang digambarkan ke saya tadi ternyata betul-betul terjadi. Makanya saya selalu bilang, Eyang menyampaikan apa, selalu Eyang yang aku jadikan sebagai patokan. Eyang menyampaikan apa, aku bilang kalau memang itu ceritanya jelek atau ini jelek, aku selalu bilang sama Eyang, semoga tidak terjadi ya Eyang. Dan aku selalu berdoa sama Allah, semoga apa gambaran yang Eyang terima tentang keburukan ini tidak terjadi, amin. Selalu saya bilang seperti itu. Dan bahkan beberapa hal yang sudah sering saya sampaikan di channel YouTube saya, itu banyak yang terjadi sebetulnya teman-teman. Banyak yang justru betul-betul terjadi, betul-betul bener-bener ada gitu loh. Jadi makanya lama-lama subscriberku juga jadi cerdas kan, jadi tahu, oh ternyata yang disampaikan Tulus ini, oh arahnya ke sini, oh begini. Jadi ada semacam kayak pendorong yang memang harus mereka simak, kemudian mereka cerna. Dan kalau dulu kan pendengarku atau penontonku masih agak-agak gimana-gimana, sekarang sudah semuanya cerdas. Dan alhamdulillah hari ini aku bikin vlognya nggak nangis guys. Tadi malam aja aku kayak aduh apa sih ini, sudah apa ya Allah. Kalau aku sampai berbicara sama Allah itu yang aku tuh capek ya Allah, hidupku aja tuh belum stabil. Tolong jangan berikan aku gambaran-gambaran yang justru menyiksaku. Terkadang saya bilang seperti itu sama Allah. Tapi jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya bersyukur ketika saya masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain, saya masih bisa bermanfaat buat orang lain. Karena jujur saya bukan manusia yang baik-baik, saya bukan manusia sempurna, saya bukan manusia yang ibarat kata itu secara agamis saya bagus, secara
ilmu pun saya bagus, saya tidak merasa seperti itu. Jadi ketika saya masih bisa memanfaatkan tubuh saya untuk saya manfaatkan, insya Allah saya akan terus manfaatkan. Meskipun di satu sisi kadang-kadang saya merasa kayak seperti ini yang saya sampaikan. Kenapa? Saya capek, saya ngeluh, saya bikin status seperti itu tuh saking sudah sangat lelahnya. Saya hadapi semua sendiri, saudaraku. Aku di sini tidak punya saudara, aku tidak punya keluarga, dan gak ada yang mau peduli kan? Gak ada yang mau peduli sama kita selain diri kita sendiri. Jadi kayak apa ya, merasa sendirinya itu loh yang membuat kita tuh semakin kayak digeremetin sama apa aja. Jadi ya semakin kesini. Dan sekali lagi untuk para subscriber, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas semangat dari kalian. Intinya saya tidak berharap akan terjadi sesuatu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya terima, firasat dan lain sebagainya ini semuanya berimbas baik, berbuah baik. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk semua yang selalu support saya dengan mencari tahu apa sih yang saya rasain, kenapa sih sebenarnya sampai seperti ini, ada apa dengan Mas Tulus dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga saya minta doa dari kalian, badai yang sedang Mas Tulus hadapi ini semoga cepat berlalu, cepat pergi, dan Mas Tulus bisa cepat selesai bangun dari sini. Dan kalau memang Allah memberikan kemampuan ini betul-betul bisa untuk bermanfaat buat orang banyak, saya insya Allah meskipun berat saya akan terima. Akan tetapi aku tuh menceritakan apa yang aku rasakan kemarin sampai aku bikin status kayak gitu. Cuman saat ini alhamdulillah saya sudah menyadari, oh mungkin ini sudah jalan Allah, ini sudah kehendak Allah, ya wes lah. Sebagai manusia saya cuma saat mau ngejalanin aja. Gitu ya teman-teman ya. Semoga Cermal hari ini bisa menjadi teman tidur, karena lama nggak ada Cermal. Karena lama sekali nggak ada Cermal. Untuk yang sedang bertugas, selamat bertugas di malam hari ini. Insya Allah mungkin lain waktu kita bikin Cermal lagi ya teman-teman ya. Doakan Mas Tulus kuat, doakan Mas Tulus segera selesai urusannya, segera terangkat untuk tidak merasa down lagi. Pokoknya aku minta doa dari kalian supaya pribadiku ini kuat, hatiku kuat, badanku kuat, sehingga kehidupan nyata aku stabil, di kehidupan gaib pun, di kehidupan lain pun aku bisa stabil juga. Maksudnya bukan kehidupan gaib terus Mas Tulus hidup di dunia gaib, tidak, tapi maksudnya mata lain Mas Tulus ini semoga bisa stabil dan setidaknya berimbas baik untuk tubuh kita masing-masing. Seperti itu ya saudaraku ya. Mas Tulus cuma terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin di malam hari ini Mas Tulus mengatakannya agak terlalu vulgar atau terlihat curhat, terlihat minta bantuan, terlihat ngemis dan lain sebagainya. Lillahi ta'ala Mas Tulus gak ada omong itu ya. Ini cuma sebagai klarifikasi tentang status yang kemarin aja. Selebihnya Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih dan terima kasih. Semoga sekali lagi saya dan jenengan semua yang lagi nonton video ini termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari musibah, bala, dan juga bencana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mas Tulus mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.